Tahukah kamu bahwa tikus dapat menularkan berbagai penyakit berbahaya kepada manusia? Salah satu penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit pes, yang juga dikenal sebagai sampar atau Black Death. Penyakit pes disebabkan oleh bakteri bernama Yersinia pestis, yaitu bakteri yang hidup pada hewan, terutama mamalia kecil seperti tikus, serta pada kutu atau pinjal yang hidup di tubuhnya. Penyakit ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan infeksi serius pada manusia dan dapat menimbulkan kematian jika tidak segera diobati. Penyakit pes tidak langsung menular dari tikus ke manusia, tetapi melalui pinjal atau kutu tikus. Penularan pada manusia dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu gigitan pinjal yang terinfeksi bakteri pes, kontak langsung dengan cairan tubuh hewan atau manusia yang terinfeksi, serta menghirup percikan pernapasan dari penderita pes paru. Saat pinjal menggigit tikus yang terinfeksi, bakteri akan berkembang di dalam tubuh pinjal. Kemudian, ketika pinjal menggigit manusia, bakteri dapat masuk melalui luka gigitan dan menyebabkan infeksi. Di Indonesia, tikus rumah dan tikus ladang merupakan hewan yang berperan penting sebagai reservoir, yaitu tempat berkembangnya bakteri sebelum menular ke manusia. Penyakit pes termasuk penyakit yang sangat mematikan, karena jika tidak diobati, tingkat kematian dapat mencapai 30% hingga 100%. Dalam sejarah, penyakit pes pernah menyebabkan pandemi besar yang dikenal sebagai kematian hitam pada abad ke-14, yang menyebabkan lebih dari 50 juta kematian di Eropa. Hingga saat ini, penyakit pes masih ditemukan di beberapa negara di Afrika, Asia, dan Amerika. Di Indonesia, kasus pes terakhir tercatat pada tahun 2007, dengan puluhan kasus ditemukan di beberapa wilayah. Para peneliti juga mengingatkan adanya fenomena silent period, yaitu masa ketika penyakit tidak muncul dalam waktu lama, tetapi masih berpotensi muncul kembali. Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mengingatkan bahwa penyakit pes perlu diwaspadai karena berpotensi muncul kembali akibat perubahan lingkungan yang meningkatkan kontak manusia dengan tikus sebagai reservoir Yersinia pestis. Meskipun belum ada kasus selama lebih dari 1 dekade, bakteri penyebabnya masih ditemukan di beberapa wilayah, sehingga diperlukan kewaspadaan melalui surveillance terpadu dan peningkatan kebersihan lingkungan untuk mencegah terjadinya wabah. Perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor meningkatnya risiko penyakit pes. Kegiatan seperti penebangan hutan, alih fungsi lahan, dan pertumbuhan penduduk dapat mengganggu habitat tikus, sehingga tikus semakin mendekat ke permukiman manusia. Selain penyakit pes, tikus juga dapat menularkan penyakit lain seperti leptospirosis, salmonellosis, dan hantavirus. Oleh karena itu, keberadaan tikus di lingkungan harus dikendalikan dengan baik. Pengendalian tikus dilakukan untuk menurunkan jumlah populasinya. Pengendalian dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu non-kimia dan kimia. Cara non-kimia dilakukan dengan menggunakan perangkap tikus yang diletakkan di jalur yang sering dilalui tikus, seperti dekat dinding, tempat sampah, dan saluran air. Sedangkan cara kimia dilakukan dengan menggunakan racun atau rodentisida, namun penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat membahayakan manusia dan hewan lain. Pencegahan penyakit pes dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi tempat hidup tikus. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain membersihkan sisa makanan, menghilangkan tumpukan sampah, menyimpan makanan dalam wadah tertutup, menutup lubang pada dinding atau lantai, memasang kawat kasa pada ventilasi, serta menjaga kebersihan saluran air. Dengan menjaga lingkungan tetap bersih, populasi tikus dapat dikurangi, sehingga risiko penularan penyakit pes dapat dicegah. Oleh karena itu, mari bersama menjaga lingkungan tetap bersih dan bebas tikus demi melindungi kesehatan kita semua.